Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nuhla Nur Sabira dari SMK Bakti Indonesia Medika Jombang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem endokrin itu, penyakit apa aja yang terdapat dalam sistem endokrin, penyebabnya apa, tanda dan gejalanya apa, dan bagaimana sih cara penanganannya. Untuk tahu lebih jelasnya lagi, yuk simak video berikut ini. Sistem endokrin adalah sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem endokrin tersusun dari beberapa kelenjar yang tersebar di dalam tubuh, yang bekerja sama dengan sistem syaraf dan berperan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Berikutnya adalah jenis kelenjar endokrin. Jenis kelenjar endokrin merupakan jenis kelenjar tak bersaluran yang mengalirkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah dan cairan limfa. Hasil sekresinya beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melalui saluran atau duktus. Kelenjar endokrin terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar suprarenal atau adrenal, kelenjar pankreatika, kelenjar pituitari, kelenjar pienalis, kelenjar timus, dan yang terakhir adalah kelenjar kelamin atau gonad. Berikutnya adalah karakteristik sistem endokrin. Terdapat beberapa karakteristik dalam sistem endokrin. Di antaranya, yang pertama yaitu tidak memiliki saluran khusus, tetapi langsung menyalurkan hormon ke cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, melakukan sekresi lebih dari 1 kali, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, terdapat beberapa sel sekretori yang ditopang oleh jaringan ikat dan dikelilingi oleh pembuluh darah. 4. Masa menghasilkan hormon cenderung berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, ada yang masa tertentu. 5. Sekresi hormon dapat dipicu dan dihambat oleh hormon lainnya. Contoh penyakit dalam sistem endokrin, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat sampai berada di atas batas normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya jumlah insulin dalam tubuh. Selain itu, diabetes juga terjadi karena asupan gula atau makanan manis yang berlebihan. Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia atau akibat kerusakan pada sekresi insulin, kerculin, atau keduanya. Faktor-faktor resiko diabetes mellitus. Faktor risiko diabetes mellitus terbagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi, seperti berat badan, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, dan diet tidak sehat dan seimbang. 2. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yakni usia dan jenis kelamin. Resiko usia lebih dari 40 tahun merupakan usia yang paling beresiko terhadap diabetes mellitus. Kemudian, seseorang yang berusia lebih dari 45 tahun beresiko 14,99 kali bila dibandingkan dengan kelompok usia 15 sampai 25 tahun. Berikut ini adalah etiologi atau penyebab penyakit dari diabetes mellitus menurut WHO tahun 1995. Diabetes mellitus tipe 1. Salah satu faktor pemicu diabetes mellitus tipe 1 adalah destruksi sel beta dan defisiensi insulin output seperti penyakit autoimun atau tidak berfungsinya sistem imunitas tubuh dan idiopatik atau penyebab yang tidak diketahui yang mengganggu proses sekresi insulin, terutama
sel B pada pankreas yang terjadi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pankreas akan kehilangan kemampuannya dalam memproduksi serta melepaskan insulin yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang berikutnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes ini tidak tergantung pada insulin. Terjadi paling sering pada orang dewasa, di mana terjadi obesitas pada individu obesitas. Dapat menurunkan jumlah reseptor insulin dari dalam sel target insulin di seluruh tubuh. Jadi, membuat insulin yang tersedia kurang efektif dalam meningkatkan efek metabolik yang biasa. Berikutnya adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu gejala akut dan gejala kronik. Yang pertama, gejala akut. Gejala penyakit diabetes bervariasi pada setiap penderita. Bahkan mungkin tidak menunjukkan gejala apapun sampai saat tertentu. Permulaan, gejala yang ditunjukkan meliputi serba banyak atau poli, yaitu banyak makan, poli pagi, banyak minum, polidipsi, dan banyak kencing, poliuri. Keadaan tersebut, jika tidak segera diobati, maka akan timbul gejala banyak minum, banyak kencing, nafsu makan mulai berkurang, atau berat badan turun dengan cepat. Turun 5-10 kg dalam waktu 2-4 minggu. Mudah lelah, dan bila tidak lekas diobati, akan timbul rasa mual. Yang kedua, yaitu gejala kronik. Gejala kronik yang sering dialami oleh penderita diabetes mellitus adalah kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa tebal di kulit, kram, mudah mengantuk, mata kabur, biasanya sering ganti kacamata, gatal di sekitar kemaluan, terutama pada wanita, gigi mudah goyah dan mudah lepas, kemampuan seksual menurun, dan para ibu hamil yang sering mengalami keguguran atau kematian janin dalam kandungan, atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4 kg. Kita sudah mengetahui salah satu contoh dari penyakit sistem endokrin, yaitu diabetes mellitus. Berikut ini kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan diabetes mellitus. Cara mencegah diabetes mellitus dengan benar yaitu 1. Rutin berolahraga. 2. Menjaga berat badan tetap stabil. 3. Menerapkan pola makan sehat. 4. Melakukan pengecekan gula darah secara berkala. 5. Mengolah stres. 6. Rajin minum air putih. 7. Mempertahankan kadar vitamin D secara optimal. 8. Menghentikan kebiasaan merokok. Sementara untuk pengidap atau yang telah didiagnosis penyakit diabetes mellitus, maka sebaiknya melakukan hal berikut ini sebagai upaya pengendaliannya. Yang pertama, mengikuti edukasi atau penyuluhan dan konseling tentang diabetes di yang pertama, pos pembinaan terpadu atau Posbindu PTM. Yang kedua, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, Puskesmas Klinik Pratama. Yang ketiga, fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit. 4. Mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit diabetes mellitus. 2. Melakukan latihan fisik secara teratur dan tepat dengan prinsip BBTT. Baik, benar, tepat, dan terarah. 3. Mengonsumsi obat secara teratur sesuai petunjuk dokter. 4. Monitoring kadar glukosa darah sesuai petunjuk dokter. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari tentang sistem endokrin. Saya harap teman-teman dapat mengerti tentang materi yang sudah saya sampaikan. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.